إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan semoga diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada di salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam bulan Dzulqa'dah, tepatnya pada tanggal 23 Dzulqa'dah. Bulan ini merupakan salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan beberapa bulan yang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya di sisi Allah Jalla Jalaluhu ada 12 bulan di mana Allah Jalla Jalaluhu menciptakan langit dan bumi di dalamnya. Kemudian ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Jalla Jalaluhu atau yang disebut dengan bulan Muharram, bulan yang disucikan, bulan yang diistimewakan, bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tadhlimu anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Artinya Allah Jalla Jalaluhu lebih menegaskan lagi agar seorang muslim, agar seorang hamba tidak berbuat perkara-perkara yang mengakibatkan dirinya celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang dimaksud dengan 4 bulan yang disucikan adalah yang pertama, kata beliau, minha thalathatun mutawaliyat, 3 bulan secara berurutan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram, wa minha Rajab, kemudian yang berikutnya adalah bulan Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, bulan yang berada di antara bulan Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah atau alasan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan, memberikan kekhususan pada bulan-bulan ini? Di antara alasannya adalah untuk menyemangati seorang hamba untuk beramal di bulan-bulan tersebut. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada suatu waktu ataupun suatu tempat, maka di sana, atau artinya di sana
Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pahala-pahala khusus, ada keutamaan-keutamaan khusus yang Allah Jalla Jalaluhu akan berikan kepada seseorang ketika beramal, ketika beribadah pada bulan atau tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bulan atau tempat tersebut diberikan keistimewaan, dikhususkan oleh Allah, maka ketika seorang beramal di dalamnya akan semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan suci ini. Di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak amal-amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan tadi, semakin Allah Jalla Jalaluhu mengistimewakan waktu atau tempat, maka akan semakin besar pula pahala atau keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yang beramal di tempat atau di waktu tersebut. Ternyata setelah bulan yang kita sekarang berada di dalamnya ini, ada bulan yang lebih Allah istimewakan lagi. Setelah Allah menyebutkan keistimewaannya pada ayat tadi, Allah ternyata menyebutkan keistimewaannya pada hadis Nabi SAW. Bulan tersebut adalah bulan yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalamnya. Bulan tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Bulan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang disucikan. Di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dalam ayat tadi. Artinya, ketika seseorang beramal di bulan Dzulhijjah ini, pahala yang akan dia dapatkan itu akan semakin besar di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Karena keistimewaan yang Allah sebutkan 2 kali. Allah mengistimewakan bulan ini 2 kali. Yang pertama dari 12 bulan yang ada, kemudian yang kedua adalah dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, sebagaimana kita sebutkan tadi. Saking istimewanya bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan bulan ini sebagai sumpahnya dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan innal 'ashra 'ashru Dzulhijjah wal witra yaum 'Arafah wasyaf'a yaumun nahri. Yang dimaksud dengan asyru dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang dimaksud dengan al-witr dalam ayat ini adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Dan yang dimaksud dengan asy-syafa' genap atau bilangan genap pada ayat ini adalah yaumun nahri atau hari Idul Adha. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah sebagai objek sumpahnya dalam surah Al-Fajr. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya sebagai objek sumpah kecuali makhluk tersebut memiliki keistimewaan, keutamaan yang tinggi, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuktikan. Kita lihat ayat-ayat yang dimulai dengan sumpah di dalam Al-Quran, kemudian kita cari objek sumpah yang Allah gunakan dalam ayat tersebut, maka pasti kita akan mendapatkan keutamaan makhluk yang Allah jadikan sebagai objek sumpah dalam ayat-ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata asyr dalam ayat tadi. Ada yang mengatakan makna al-ashr adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram. Dan ada juga yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun apabila kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya pendapat yang terkuat adalah maksud dari kata al-ashru
dalam awal surah Al-Fajr tadi adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan keutamaannya. Di antaranya adalah ketika seseorang beramal, melakukan amal soleh, apapun bentuk amal soleh tersebut, amal soleh yang dilakukan secara umum, namun ketika itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka itu akan lebih utama dibandingkan dengan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salih ahabbu ila Allah fi hadzal 'ashril Dzulhijjah." Tidak ada amalan yang paling Allah lebih cintai kecuali amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih mulia daripada amal soleh secara umum yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memberikan pengecualian, illa an yakhruja rajulun bi nafsihi wa mali wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwa kemudian hartanya, namun dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia meninggal dan wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan jihad yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika saja dibandingkan dengan amalan jihad secara umum, maka amal soleh yang dilakukan secara umum di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu akan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sejak saat ini marilah kita latih diri kita untuk memperbanyak amal soleh. Dan hari ini pun, bulan ini pun adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah bulan ini untuk melatih diri kita beramal soleh, memperbanyak amal soleh, sehingga tatkala kita sudah masuk pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita pun sudah ringan badannya, kemudian tidak terlalu berat untuk memperbanyak amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya seorang muslim itu tidak memilih dan tidak memilah apapun amalan yang Allah bukakan bagi dia peluang untuk mengamalkannya. Seorang muslim tidak menunggu kapan datang amalan yang besar atau amalan istimewa yang menurutnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian dia beramal. Namun seorang muslim adalah seseorang yang ketika dibukakan baginya peluang untuk beramal, apapun bentuk amalan tersebut, maka dia bersegera melakukan amalan tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang kita untuk menyepelekan suatu amalan, menganggap remeh suatu amalan, apalagi di saat Allah membukakan peluang bagi kita di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, lebih-lebih lagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti. Jangan sampai kita meremehkan suatu amalan. Rasulullah SAW mengatakan, la tahtaranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan suatu amalan meskipun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jikalau saat itu bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Atau mungkin ada amalan yang mungkin kita anggap sepele, yang dianggap sepele oleh orang lain, ketika Allah bukakan peluang tersebut untuk kita mengamalkannya, maka lakukanlah. Seorang muslim tidak boleh menyepelekan amalan, apalagi di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Dzar, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha
wa ta'ahad jiranaka, jikalau seandainya engkau memasak masakan, maka perbanyaklah airnya, kemudian hadiahkan air tersebut sedikit kepada tetanggamu. Para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan peluang kepada seorang muslim untuk beramal sekecil apapun amalan tersebut. Di saat kita mampu untuk melakukan itu dan di saat hati kita ikhlas, maka lakukanlah. Maka itu akan bernilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ahabbal a'mali 'indallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Kenapa jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena amalan yang sedikit itu akan lebih mudah dilakukan, mudah diamalkan oleh seorang muslim. Karena amalan yang sedikit kemudian kontinu akan membuat seseorang senantiasa berada di atas ketaatan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang sedikit kemudian kontinu akan menjadikan seseorang senantiasa mendapatkan pahalanya secara sempurna, meskipun di saat dia sakit atau di saat dia sabar kemudian dia tidak bisa melakukan amalan tersebut. Karena amalan ini sudah dia rutinkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengganjari dia pahala yang sempurna meskipun dia dalam kondisi sakit ataupun sabar dan dia tidak bisa melakukan amalan tersebut. Terutama di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dan lebih-lebih lagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh, memperbanyak amal-amal soleh kita, terutama di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, terutama di bulan-bulan yang Allah berikan keutamaan besar bagi seorang hamba, agar tentunya kita bisa mendapatkan bekal amal soleh yang lebih banyak lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun akan menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia di hari kiamat nanti, dimasukkan ke dalam syurganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم اللهم دمر أعداءك الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين منهم، اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم أرجع رحاب المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم اجعله قويا عزيزا إلى قيام الساعة، اللهم اجعله قويا عزيزا إلى قيام الساعة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.